Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali kita kembali mendapat kesempatan untuk menikmati hari baru yang Tuhan kembali percayakan kepada kita untuk kita jalani pada hari ini. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, memulai hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di pagi yang indah ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, lebih jauh kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tuntunan tema menjadi milik kesayangan Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apakah mungkin ada di antara orang-orang Kristen masa kini yang mempunyai paham bahwa beribadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang sia-sia? Ataukah mungkin ada di antara orang-orang percaya yang punya pemikiran bahwa memelihara keharusan bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, paham dan cara hidup seperti ini pernah ada di kalangan orang-orang Israel. Merasa rugi dengan memberi waktu beribadah kepada Tuhan. Merasa rugi dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan merasa rugi kalau sudah melakukan sesuatu perintah Tuhan, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Persepsi seperti ini seakan-akan menyamakan relasinya dengan Tuhan itu sama dengan hubungan dagang. Jika aku memberi uang kepadamu, maka kamu harus memberikan barang kepadaku. Atau ketika kamu memberikan uang kepadaku, aku harus memberikan barang kepadamu. Supaya tidak ada yang merasa rugi di antara aku dan kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang menganut paham seperti ini dalam membangun relasinya dengan Tuhan?
merasa rugi ketika sudah melakukan sesuatu hal yang menurutnya terbaik untuk Tuhan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa yang diharapkannya. Bapak Ibu Saudaraku, Nabi Maleakhi diutus oleh Tuhan dalam keadaan bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan di Babel. Saat itulah setiap mereka memulai untuk berjuang membangun kehidupan yang baru di negeri mereka. Namun yang miris adalah mereka terfokus pada diri mereka sendiri, dengan kebutuhan mereka sendiri, dengan menolak untuk memberi persembahan dan menolak untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan mempertanyakan keuntungan dari memelihara ketetapan Tuhan. Dalam situasi inilah Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang yang kurang ajar dalam ayat 13 pembacaan kita tadi. Namun, ya tidak semuanya mereka bersikap seperti itu. Masih ada di antara mereka yang tetap taat kepada Tuhan, melakukan ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Kepada mereka ini jugalah diperingatkan supaya mereka jangan menyangka bahwa orang fasik itu selalu mujur jalannya dan mereka terluput dari hukuman. Ayat 8 mengatakan bahwa akan ada saatnya kamu akan melihat perbedaan antara orang yang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lebih lanjut, dalam pasal 4 kalau kita baca lebih lanjut, dijelaskan tentang hari Tuhan, di mana orang fasik akan terbakar seperti jerami, tetapi orang yang takut akan Tuhan akan terbit surya kebenaran. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan dan kebenarannya, agar menyadari kesalahannya dan mereka bertobat. Dan sekaligus peneguhan iman kepada orang-orang yang tetap setia dan takut akan Tuhan dan berpegang kepada kebenarannya, agar mereka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang meremehkan relasinya dengan Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan terus memperhatikan dan mendengar orang-orang yang takut akan Dia serta menghormati namanya. Dan bagi mereka yang tetap setia itu disebutnya sebagai milik kesayangan Tuhan. Siapakah yang tidak mau menjadi milik kesayangan Tuhan? Tentu kita semua mau, bukan? Dan karena itulah, jadilah orang-orang benar yang selalu takut dan taat kepada Tuhan, melakukan kebenarannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita adalah milik kesayangan Tuhan, apakah yang dapat kita khawatirkan? Dan kerugian apakah yang dapat kita alami? Tentu tidak. Justru keuntungan yang kita peroleh bukan hanya dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal dianugerahkannya kepada kita. Selamat menjalani kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati, menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah memungkinkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu. Kami adalah milik kesayangan-Mu yang kepada kami diperuntukkan kehidupan yang kekal. Mampukanlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, menjalani hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dan tuntunan-Mu. Kiranya akan memampukan kami untuk melakukan berbagai tugas aktivitas kami hari ini dengan sebaik-baiknya. Dalam segala keadaan dan keberadaan kami semua, Tuhan mampukanlah kami
untuk menghadapi setiap dinamika kehidupan yang kami hadapi dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini, baik yang sedang dirawat di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan kuatkanlah mereka. Sembuhkanlah mereka melalui semua proses penyembuhan yang sementara mereka alami saat ini. Biarlah suatu saat mereka boleh sembuh, dan kami senantiasa tetap bersama-sama dalam sukacita iman memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam berbagai-bagai pergumulan karena berbagai hal yang mereka hadapi. Mampukanlah mereka untuk lepas dari berbagai dinamika kehidupan. Berikanlah kiranya jalan keluar. Biarlah setiap problem kehidupan dapat dihadapi dengan baik. Mereka semua senantiasa teguh dalam iman dan pengharapan, menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu dalam perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan kiranya memelihara, menuntun dan mengarahkan pada segala sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki. Salam kasih dalam Kristus pada kita semua.